Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan kepada kami, sehingga kami bisa melakukan presentasi kelompok pada saat ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Iip Permana, STMT, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmi Wahyuni dengan NIM 22042142 selaku moderator pada presentasi kali ini dengan tema Public Trust dan Integrasi Birokrasi. Kemudian, perkenalkan anggota kelompok saya yang pertama yaitu Devano Yuniko dengan NIM 22042356, kemudian Dewa Perwanta Mahaputra dengan NIM 22042205, dan Nanda Aulia Pratama dengan NIM 22042040. Baiklah, untuk materi pertama akan dijabarkan oleh Devano Yuniko. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Public trust adalah kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan demi kepentingan publik. Konsep kepercayaan publik biasanya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepercayaan politik dan kepercayaan sosial. Dan sebagaimana dikutip oleh Agus Dwianto menyatakan bahwa kepercayaan politik tercipta ketika masyarakat menyadari bahwa lembaga negara dan pemimpinnya telah berhasil memenuhi janjinya secara efektif dan jujur. Kepercayaan sering diartikan sebagai keadaan di mana masyarakat mempunyai perasaan positif terhadap pemerintah dan pejabat, serta yakin bahwa pemerintah dapat melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Pada saat yang sama, kepercayaan sosial mengarah pada subjek yang dapat dipercaya. Masyarakat saling bergantung satu sama lain antara anggota masyarakat sebagai anggota kelompok sosial. Dalam bukunya, Kembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Dwianto menjelaskan bahwa kepercayaan sosial dapat digambarkan ketika masyarakat percaya dan bersikap positif terhadap tetangganya. Yakin bahwa tetangganya adalah orang baik dan selalu membantu mengurus urusannya ketika akan melakukan perjalanan. Masyarakat yang mempunyai kepercayaan sosial satu sama lain tetap merasa aman, tenang, dan nyaman meskipun rumah dan harta bendanya telah lama ditinggalkan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kepercayaan publik. Yang pertama ada kepercayaan politik. Kepercayaan politik merupakan tindakan atau sikap yang ditunjukkan individu atau kelompok dalam konteks politik, di mana terdapat kegiatan evaluasi terhadap pemerintah dalam bentuk norma masyarakat atau nilai-nilai yang diharapkan dalam aturan administratif. Secara singkat, kepercayaan politik dapat diartikan sebagai rasa percaya individu bahwa pemerintah sebagai wakil rakyat memiliki performa yang baik. Lawicki membagi kepercayaan politik kepada beberapa aspek. Yang pertama ada ability, yaitu dikaitkan dengan penampilan individu berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi untuk dipercaya oleh individu yang lain. Yang kedua ada integrity, yaitu tindakan yang didasari oleh tingkat kesesuaian prinsip individu di dalam mempercayai orang lain sesuai dengan sifat, keadaan, maupun potensinya. Yang ketiga ada benevolence, yaitu perilaku seberapa besar individu percaya kepada orang lain untuk berperilaku baik kepadanya. Selanjutnya ada kepercayaan sosial. Kepercayaan sosial dapat dipahami melalui ketertiban dalam mengikuti kegiatan sosial, diantaranya kegiatan keluarga atau pertemanan di lingkungan rumah, kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan sekitar bersama orang lain, kegiatan olahraga atau aktivitas bersama orang lain dan lainnya. Selanjutnya terdapat 3 objek yang terkandung dalam kepercayaan sosial, yaitu satu, kepercayaan pada lembaga. Keyakinan pada lembaga bahwa mereka dapat dipercaya atas kejujuran dan integritasnya seperti pemerintahan, perusahaan, rumah sakit, bank, pendidikan, serta lembaga keamanan. Yang kedua ada kepercayaan pada orang asing. Keyakinan bahwa orang baru atau orang yang tidak dikenal dapat dipercaya atas kejujuran dan integritasnya. Dan yang ketiga ada kepercayaan pada orang yang dikenal, yaitu keyakinan pada orang yang dikenal bahwa mereka dapat dipercaya atas kejujuran dan integritasnya seperti keluarga, teman, tetangga, serta guru. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Dewa Perwanta Mahaputra. Kepada Dewa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya perbedaan kepercayaan politik dengan kepercayaan sosial. Beberapa studi mengenai konsep kepercayaan politik yang dimuat dalam buku The Oxford Handbook of Social and Political Trust memaparkan asumsi bahwa terdapat perbedaan antara kepercayaan politik dengan kepercayaan sosial. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan politik ditandai dengan sikap percaya terhadap institusi pemerintah seperti kepercayaan terhadap legislatif, eksekutif, yudikatif, birokrasi, dan kepolisian. Sedangkan kepercayaan sosial lahir melalui profesionalisasi awal mulai dari orang tua hingga masyarakat. Kepercayaan sosial bukan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, disimpulkan bahwa kepercayaan politik dipengaruhi oleh penilaian kinerja pemerintah, sementara itu kepercayaan sosial dipengaruhi oleh faktor psikologis individu terhadap orang lain. Sebab-sebab kepercayaan politik. Yang pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan politik. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya kepercayaan politik masyarakat terhadap sistem politik maupun terhadap pejabat pemerintahan. Di antaranya, self-interest. Self-interest merupakan individu membentuk sikap terhadap politik berdasarkan ketertarikan dan kebutuhan individualnya. Sedangkan keadilan sosial berorientasi pada penilaian menyeluruh individu secara makro terhadap pemerintah dan keadaan di sekitar individu. Yang kedua, distributive justice, yaitu keadilan distributif sebagai keadilan yang berorientasi pada alokasi dan hasil dari sumber daya yang sesuai dengan prinsip keadilan. Yang ketiga, procedural justice, didefinisikan sebagai bentuk kebebasan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di pemerintahan. Bentuk kebebasan dan kesempatan tersebut dapat berupa mekanisme pemilihan umum, mekanisme checks and balance, dan lain-lain. Partisipasi dalam pengambilan kebijakan. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Nanda Aulia Pratama. Kepada Nanda disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Etika dan integrasi birokrasi. Definisi etika birokrasi. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang berarti kebiasaan atau watak, dan dalam bahasa Prancis disebut etiquette atau etiket, yang dapat diartikan sebagai kebiasaan atau cara bergaul dan berperilaku yang baik. Secara konseptual, etika dipahami sebagai suatu sistem nilai yang mengatur apa yang baik dan apa yang buruk dalam suatu kelompok atau masyarakat. Birokrasi adalah keseluruhan mesin pemerintahan, baik sipil maupun militer. Tugasnya adalah membantu pemerintah menghasilkan pelayanan publik dan mendapatkan bayaran pemerintah karena posisinya. Etika birokrasi diartikan sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Mengacu pada dua pandangan tersebut, etika mempunyai dua fungsi, yaitu pertama, sebagai pedoman, acuan, serta rujukan bagi administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya, sehingga kinerjanya dalam birokrasi menjadi tolak ukur untuk menilai baik tidaknya perilaku dan kegiatan birokrasi publik dinilai baik, buruk, tidak tercela, ataupun terpuji. Kedua, seperangkat nilai etika birokrasi yang dapat dijadikan acuan, rujukan, instruksi kepada birokrasi publik dalam pelaksanaan tugas dan lembaganya. Misalnya, efisiensi yang membedakan milik pribadi dan milik kantor, impersonal, marital system, responsible, akuntabel, dan responsif. Integritas birokrasi. Integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga mempunyai potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sedangkan dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan, kejujuran berarti berpikir, berkata, bersikap, dan berbuat baik dan benar, serta menaati kaidah etika dan prinsip moral. Integritas publik diartikan sebagai kualitas perilaku seseorang atau organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai, standar, dan aturan moral yang diterima oleh anggota organisasi dan masyarakat. Bentuk-bentuk integrasi sosial, yaitu pertama,
Integrasi normatif. Integrasi normatif bisa diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Contohnya, bangsa Indonesia dipersatukan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional muncul disebabkan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dan masing-masing pihak yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia terdiri dari macam-macam suku. Ketiga, integrasi koersif. Integrasi ini terbentuk karena ada kekuasaan yang dimiliki penguasa. Maksudnya, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Sebagai contoh integrasi koersif adalah perusuh yang berhenti mengacau ketika polisi menembakkan gas air mata ke kerumunan perusuh tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, setelah mendengar penjabaran materi mengenai public trust dan integrasi birokrasi yang telah kami paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan atau trust adalah fondasi penting dalam menjaga hubungan sesama manusia yang memainkan peran penting dalam interaksi sosial. Kepercayaan tumbuh manakala adanya hubungan yang bersifat asosiatif, saling percaya akan melahirkan hubungan yang baik dan terjaga, serta memberi manfaat positif. Kepercayaan publik dibangun dengan adanya proses reliabilitas atau keandalan sebagai pembuktian dan pemenuhan dari tindakan-tindakan yang diharapkan oleh individu atau kelompok. Strategi mempertahankan kepercayaan publik menjadi salah satu tolak ukur dalam membangun tim yang baik, karena melahirkan harapan-harapan positif bagi individu atau kelompok yang saling berkepentingan. Public trust menempati peran khusus dalam jalannya pemerintahan, yaitu sebagai dasar dalam pengelolaan pemerintah yang sesungguhnya. Semakin meningkatnya public trust yang dimiliki pemerintah, maka akan membuktikan pengelolaan yang baik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.